Jokowi dan Prabowo Subianto disinyalir masih menjadi penentu Capres 2024. Kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh cukup signifikan, baik di tataran elektoral atau kalangan elit politik. Misalnya saja, mengenai sosok yang akan diusung oleh partai politik akan berpengaruh jika Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center for Strategies and International Studies, Anies Baswedan akan dipaksa untuk maju menjadi capres jika Prabowo tak ikut serta dalam Capres 2024. Meskipun secara elektabilitasnya masih kalah dengan Ganjar Pranowo, begitulah sebaliknya. PDIP juga harus mengusung Ganjar jika rivalnya nanti Anies Baswedan. Karena untuk memaksakan Puan Maharani menjadi capres berhadapan dengan Anies dinilai tidak akan mampu untuk memenangkan Pilpres 2024. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, peneliti Center for Strategies and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes memprediksi PDIP akan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden jika Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024. Arya mengatakan Ganjar punya modal, popularitas, dan elektabilitas yang baik. Namun nasib pencalonan Ganjar bergantung pada strategi yang dimainkan oleh PDIP di 2024. Menurut saya, peluang Ganjar untuk dicalonkan itu ada beberapa hal. Pertama, siapa calon lain yang akan maju? Kalau calon lain yang maju itu calon populer, katakanlah Pak Prabowo atau Pak Anies, itu PDIP akan cari calon populer juga. Kata Arya dalam jumpa pers daring pada Minggu 14 November. Pada survei yang dirilis Development Technology Strategies atau DTS, elektabilitas Ganjar mencapai 31,57% dalam simulasi 3 nama. Ganjar unggul cukup jauh dari Prabowo, yakni 28,1% dan Anies 24,58%. Arya berkata, Ganjar tak akan mendapat tiket jika partai lain tak mengusung Anies. Ia memprediksi Puan Maharani bakal diusung PDIP kalau kandidat lain tak sepopuler Anies. Jadi, pencalonan Ganjar atau Puan itu tergantung bagaimana move politik yang terjadi di luar. Makanya, PDIP itu saya kira akan menunggu last minute atau mungkin beberapa bulan menjelang pendaftaran, ujar Arya. Sebelumnya, Ganjar selalu menempati jajaran teratas survei Capres 2024 dalam beberapa waktu terakhir. Namun peluang Ganjar terancam oleh restu partainya sendiri yakni PDIP. PDIP berulang kali menyatakan belum tentu mengusung Ganjar meski punya model elektoral baik. Di saat yang sama, PDIP punya putri mahkota yakni Puan Maharani yang disiapkan untuk 2024. Rumusnya, Puan Maharani teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, iya toh? Siapapun calon presidennya, wakilnya PM, Puan Maharani. Ucap Ketua Bapilu PDIP Bambang Paculurianto dalam sebuah rekaman yang bocor pada Juni 2021. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo disebut punya peran menentukan hasil Pilpres 2024. Beberapa perekam menilai popularitas dua tokoh itu berpengaruh signifikan pada perolehan suara kandidat-kandidat presiden. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Development Teknologi Strategis atau DTS, Ainul Huda menyatakan Anies Baswedan akan diuntungkan jika Prabowo tak maju di Pilpres 2024. Huda menyebutkan bahwa elektabilitas Anies akan melesat mendekati kandidat terkuat yakni Ganjar Pranowo. Misal Pak Prabowo tidak maju capres, dan itu ada tokoh alternatif yakni Ridwan Kamil, maka Anies dan Ganjar akan bersaing cukup ketat. Dukungannya 33% untuk Pak Ganjar, 32% untuk Pak Anies. Kata Huda dalam konferensi pers daring pada Minggu 14 November. Jika Prabowo kembali nyapres di 2024, maka suara Ganjar dan Anies akan berkurang. Elektabilitas Ganjar berada di angka 31,57%, sedangkan Anies merosot ke 24,58%. Dampak serupa juga bisa dihasilkan Jokowi pada Pilpres 2024.
Peneliti Center for Strategies and International Studies, Arya Fernandes berpendapat dukungan politik Jokowi akan jadi penentu pemenangan di 2024. Pasalnya, saat ini ada sekitar 30% pemilih setia Jokowi. Para pendukung itu ikut Jokowi apapun yang terjadi. Bahkan, survei DTS menunjukkan para pemilih itu akan memilih Jokowi jika kembali nyapres. Bagaimanapun, Pak Jokowi popularitasnya masih tinggi. Basis loyalnya juga masih tinggi. Positioning Pak Jokowi di Pilpres itu akan menentukan naik turun perolehan seorang calon, ucap Arya. Arya mengatakan ada sejumlah kandidat presiden yang berpotensi mendapat dukungan politik Jokowi karena faktor kedekatan. Beberapa di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan segala variasi yang banyak itu, saya menduga Pak Jokowi akan netral atau mungkin support semuanya, ujar Arya. Sementara itu, Indonesia Survey Center mengungkapkan 22,7% dari 1.520 responden mengaku akan memilih Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dari 22,7% itu, sebanyak 10,9% merupakan pemilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Peneliti senior dari Indonesia Survey Center, Khairul Ansari, menilai kondisi tersebut tak terlepas dari keputusan Prabowo yang menerima tawaran Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Yang cukup mengejutkan dalam survei ini adalah bahwa para pemilih Jokowi 2019 ternyata mulai jatuh hati pada Prabowo yang pernah menjadi rival politik pada pemilu 2014 dan 2015. Kata Khairul dalam konferensi pers pada Minggu 14 November. Khairul menyebut sikap Prabowo itu dianggap mengesampingkan rivalitas politik dan mencarikan polarisasi politik 2014 dan 2019. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun akhirnya mendapat apresiasi dari para pendukung Jokowi. Sikap demokratik Prabowo ini pantas saja memperoleh dukungan dari pendukung Jokowi, ujarnya. Dalam survei Indonesia Survey Center, Prabowo menempati urutan pertama sebagai orang yang paling banyak dipilih untuk capres di 2024. Posisi berikut berturut-turut ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan 12,6%, Anies Baswedan 12,2%, Sandiaga Uno 5,7%, AHY 4,5%, dan Ridwan Kamil 4,3%. Selanjutnya ditempati Puan Maharani 3,6%, Airlangga Hartarto 2,9%, Tri Risma Maharani 2,7%, Hovifah Indar Parawansa 2,1%, Mahfud MD 1,1%, dan Erick Thohir 0,7%. Kemudian ada Gatot Nurmantio 0,4%, Tito Karnavian 0,4%, Basuki Cahayapurnama 0,3%, Muldoko 0,2%, dan Muhaimin Iskandar 0,2%. Sementara itu 23,4% publik masih belum dapat menentukan pilihannya. Survei ini dilakukan dalam rentan waktu 7 hingga 21 Oktober 2021 lalu. Jumlah sampel sebanyak 1.520 responden dengan margin of error sebesar 2,5%. Adapun teknik pencuplikan sampling menggunakan metode multi-stage random sampling dengan pengumpulan data direct interview.